Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, semoga siapapun yang menonton video ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kekayaan, dan insya Allah masuk surga. Dunia kini telah merana dengan datangnya virus corona. Dari 7,7 miliar penduduk dunia sudah terpapar COVID-19 kurang lebih 4,3 juta orang atau 0,0005%. Semoga semua yang telah meninggal itu yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi muslim. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 tersebut. Dan bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan. COVID-19 ini membuat panik seluruh negara di dunia ini. Hingga setiap negara membuat kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kebijakan mayoritas negara di dunia kini telah melakukan lockdown, termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini pasti ada dampaknya, terutama dari sisi ekonomi. Kita lihat perhotelan, banyak yang sudah tidak beroperasi. Restoran sepi. Kemudian mal sementara ditutup. Kemudian pariwisata, karena jarang orang yang datang, juga sementara ditutup. Kemudian di bisnis transportasi, baik udara, laut, darat, juga sama. Di properti juga sama. Kemudian UKM, para pedagang kecil juga terdampak kebijakan ini. Apalagi industri. Juga ojek-ojek online. Hampir semua bisnis terkena dengan dampak kebijakan ini. Dan kami simpulkan, banyak di antara perusahaan-perusahaan dengan adanya dampak kebijakan sisi ekonomi ini, pertama adalah tutup sementara, kemudian ada yang beroperasi tetapi terbatas, dan kemudian ada yang tutup selamanya. Ini kenapa? Karena cash in out perusahaan tidak sehat. Mungkin yang masih beroperasi secara terbatas memiliki kekuatan keuangan yang masih bagus, tetapi mereka pun juga sama, melakukan efisiensi. Dengan cara apa? Kurangi produksi, kurangi cost, dan kurangi karyawan. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya dampak COVID dan kebijakan ini, banyak orang yang merasa ketakutan. Dari sisi fisiolog, banyak orang yang takut. Kemudian, banyak juga orang-orang yang tidak punya pekerjaan karena di PHK. Para owner pun juga sama. Owner perusahaan juga pusing karena bagaimana caranya mengelola perusahaannya agar tetap berjalan, beroperasi di situasi seperti ini. Dan yang paling parah adalah hampir semua kekurangan finansial. Dan ini membuat semua yang terkena dampak ini stres. Kalau kita tidak bisa mengelola stres ini dengan baik, satu, bisa jadi sakit, dan yang kedua yang tidak diharapkan adalah berbuat kriminal. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali, yakni ke akhirat, dan di sana kita akan diberinya balasannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringinya dengan kebaikan. Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi Muhammad SAW padam, maka beliau pun mengucapkan istirja. Lalu kata Aisyah, bukanlah ini hanya sebuah lampu? Jawabnya, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu berarti musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. Pertanyaannya adalah, COVID-19 ini kapan berakhir? Dan bagaimana kalau berlanjut? Tidak ada satupun presiden, kepala pemerintahan, raja, negarawan, profesor, peneliti bisa menetapkan kapan berakhirnya COVID ini. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, pada kesempatan ini saya mau men-share 7 jurus bertahan, beradaptasi, berinovasi, berkembang, sukses di masa COVID-19. Mari kita saksikan. Baik, sebelum saya menyampaikan 7 jurus tersebut, ini ada sebuah ilustrasi. Seakan-akan kita lagi berjalan, kemudian di jalan tersebut, ada segerombolan anjing, dan di situ ada pemiliknya. Kemudian kita akan melewati jalan tersebut. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita nerobos gerombolan anjing tersebut. Kalau itu yang kita lakukan, pasti kita akan digigit sama anjing tersebut. Yang kedua, kita tetap menerobos dan melawan gerombolan anjing tersebut, dan kita berkelahi dengan gerombolan anjing tersebut, dan saya yakin itu pun kita pasti kalah. Dan yang ketiga, kita mohon kepada pemilik anjing tersebut untuk mengumpulkan anjing, kemudian mengikatnya dan mengandangkannya. Kalau itu kita lakukan dan pemilik anjing setuju, akhirnya dikandangkan dan kita bisa lewat. Mungkin ketiga cara tersebut yang kita pilih adalah kita berbicara dengan pemilik anjing tersebut. Mudah-mudahan ilustrasi ini bermanfaat buat kita semua sebelum saya lanjutkan 7 jurus yang akan kita sampaikan. Jadi, dengan mendengar cerita tersebut, daripada kita melawan anjing tersebut, lebih bagus kita berbicara dengan pemilik anjingnya. Dengan kata lain, daripada kita melawan makhluk kecil yang bernama corona, lebih bagus kita berkomunikasi
meminta kepada yang menciptakan makhluk corona tersebut adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurus pertama, deketin Allah saja. Insya Allah nanti Allah beresin dengan keajaibannya. Caranya bagaimana? Dalam Quran surat At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajaw wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Abu Daud, sabda Rasulullah, barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi pertama adalah kita bertakwa, dan yang kedua adalah kita banyak-banyak beristighfar. Itu jurus pertama. Kemudian jurus kedua, merubah mindset kita. Merubah mindset kita. Ingatlah bahwa corona itu adalah makhluk Allah. Dan kita juga makhluk Allah. Bahkan yang paling dimuliakannya adalah kita sebagai manusia. Kita harus tahu, dalam Al-Imran, dalam surat Al-Imran, ayat 186, dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu benar-benar akan diuji pada hartamu dan dirimu. Jadi, apa yang sedang sekarang terjadi ini adalah seizin Allah, dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi, kita harus merubah mindset bahwa semua yang terjadi ini adalah bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, bukan karena corona dan segala macam. Itu adalah ujian buat kita semua. Dan kita pun harus punya mindset. Semua yang terjadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2286, ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Walaupun kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah pun akan memberikan solusinya. Kemudian dalam surat Al-Isyrah ayat 56 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan khawatir. Pasti setiap ada kesulitan berbarengan dengan kemudahan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Allah menguji agar supaya Allah tahu mana yang lebih bertakwa dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jurus yang kedua. Kemudian jurus yang ketiga, kita harus mengelola stres. Caranya bagaimana? Caranya pertama adalah stop
mendengar, melihat, membaca, menonton berita dan bertindak yang negatif yang Allah tidak suka. Justru kita harus lebih memperbanyak mendengar, melihat, membaca, menonton berita dan bertindak positif yang Allah suka. Caranya bagaimana? Banyak. Salah satu contohnya adalah dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Ternyata menurut penelitian, dengan membaca banyak-banyak Al-Quran akan menghilangkan gelisah dan stres. Ini jurus yang ketiga. Kemudian jurus yang keempat, kita harus dalam kondisi yang sehat. Bagaimana agar sehat jasmani? 1, olahraga harus cukup. Kemudian makanan yang halal dan sehat. Minum juga cukup. Kemudian harus tidur yang cukup. Itu jurus yang keempat. Baik, ini jurus yang kelima. Disiplin menjalankan SOP dalam kegiatan sehari-hari. Pertama, work from home. Kita bekerja di rumah, belajar di rumah. Kemudian, kalau toh memang harus keluar, selalu pakai masker. Kemudian, rajin-rajinlah cuci tangan, pakai sabun. Tidak melakukan jabat tangan. Kemudian selalu jaga jarak aman. Dan ini ada sebuah animasi yang luar biasa untuk selalu menjaga jarak aman. Coba kita lihat. Dibuat oleh Delkan. Dan ini jurus yang keenam. Kita harus kreatif dalam berusaha. Bagi yang merasa takut, pertama kita harus lakukan banyak-banyaklah komunikasi, ngobrol sama orang-orang yang positif. Kemudian banyak aktivitas yang positif dan sering-sering silaturahim. Kemudian bagi teman-teman yang terkena PHK dan sekarang lagi menganggur, mungkin salah satu cara adalah dengan bisa berjualan, mungkin dengan jualan online, dengan satu modal handphone, kita bisa jadi dropship, atau misalkan kita bisa jual online barang punya teman, itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin yang paling mudah juga adalah jadi agent di salah satu agent properti. Kemudian sering bersilaturahim. Dan bagi para bos yang memiliki usaha, menjadi pengusaha, baik pengusaha kecil, besar, menengah, ya. 1, fokus dengan usaha yang ada. Jangan melebar kepada usaha-usaha yang memang belum pasti. Kemudian kedua adalah rubah sistem, change system. Apalagi sekarang dengan era digital, mungkin harus semuanya serba digital. Yang ketiga, coba cari market baru. Mungkin market yang lama sudah begitu jenuh, coba cari market yang baru, karena yakin pada situasi kayak gini, seperti ini, pasti ada market. Kemudian yang keempat, sesuaikanlah produk yang ada dengan market yang ada. Dan yang kelima, walaupun bos, tetap harus sering-sering silaturahmi. Kemudian, bagi yang memang kekurangan finansial, yang paling penting adalah memang kita harus hemat. Yang kedua, tetap berikhtiar, ya. Dan yang ketiga adalah sering-sering bersilaturahim. Itu jurus yang ke-6. Kemudian jurus yang ke-7. Ini jurus yang terakhir. Dalam keadaan apapun, ya, selalu kita berdoa, ya. Al-doa silaul mu'min, artinya doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-doa silahul anbiya, artinya doa itu senjatanya para nabi. Dan ad-doa mukhul ibadah, artinya doa itu adalah intisari ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong
tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi jurus yang ketujuh ini adalah kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya wabah corona cepat berlalu, kemudian kondisi ekonomi juga kembali pulih, dan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kita harus sering-sering mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita ini lemah. Kita ini adalah hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Salah satu keistimewaan lafal hauqalah ini adalah apabila yang disebutkan di dalam Fawaidius Sarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah SAW, bahwa ia bersabda, siapa saja yang membaca la haula wala quwata illa billahi al-azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan adik-adik, itulah 7 jurus yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga bisa diaplikasikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita semua, kita tidak terpapar virus corona, dan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melampauinya seizin dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.